Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala syahru syiyam wa syahrul qiyam wa syahrul lailatul qadar. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin kiram wal muhtaram, ketua pengurus masjid beserta dengan jajarannya, jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta adik-adik kami yang lagi menempuh thalabul ilm dalam pesantren Ramadan selama kurang lebih 20 hari di Masjid Surau Darul Jannah ini, yang mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota Sumatera Barat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita doakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita meningkatkan, sering khatib menyampaikan setiap khatibnya, baik itu khatib Jumat dan khatib Idain, khatib Idul Fitri, maka lazim seorang khatib mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Bapak Ibu? Betul. Kemudian yang kedua, materi yang diberikan kepada kami, kepada saya sebagai dai yang malam hari ini menyampaikan bahwa adalah memperkuat iman dan takwa. Kalau dikatakan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita insya Allah itu sudah memiliki benih amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu punya kriteria penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saya akan memulai dari iman. Iman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Sehingga bagaimana kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembalikan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan konsep iman dengan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, yang dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian kejadiannya itu di dalam bulan Ramadan. Apa itu? 5 ayat dalam surat Al-Alaq yang pertama kali turun fil ghadihir. Maka kalau kita ingin memperkuat, kalau kita ingin meningkatkan kekuatan keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing, kembalikan ini. Ya. Makanya Rasulullah katakan,
jaddidu imanakum bi aktsari kalimatin la ilaha illallah. Terus perbaharui sehingga ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dijadikan oleh Rasulullah, yang didakwahkan oleh Rasulullah tidak kurang daripada 3,5 tahun. Ayatnya hanya 5 ayat. Mungkin kalau bapak-bapak ibu di sini di Kota Padang, ya, di Bulak Karang ini, kemudian di Sulawesi Darjana, bosan mungkin. Apa itu? Ya Bu ya, apa itu Ustaz? Yang disampaikan itu saja. Tidak boleh begitu. Ini Rasulullah menanamkan konsep keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu 3,5 tahun. Dan itu pun masih dalam dakwah sirah. Belum terang-terangan. Makanya ayat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita harus kalau memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan ketauhidan kita kepada Allah. Maka insya Allah akan menjadi kuat itu imannya, akan menjadi kuat ketakwaannya kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu akan diterima oleh Allah itu berdasarkan iman. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, man amila shalihan, siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal-amal saleh, melakukan Al-Quran, melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan berikan kehidupan yang lebih baik. Insya Allah. Jadi kebaikan kehidupan dunia itu bukan hanya orang yang kaya itu enak betul ya, dia orang kaya dia bersedekah, enak dia bisa bersedekah. Dia sholat mau jauh tempatnya dekat tempatnya, enak dia. Ya. Apalagi rumahnya dekat dengan masjid, enak dia, karena dia orang kaya. Dia mau berhaji, enak dia. Mau umroh, enak dia. Apalagi mau mengeluarkan zakat, enak dia. Ya Allah, enak betul itu. Mau bersedekah, dia enak. Tetapi sebenarnya bahwa kalau jadi orang miskin tapi beriman dan bertakwa kepada Allah, itu lebih enak daripada orang kaya. Selama dia harus iman dan takwanya harus kuat, ya. Akidahnya, ketauhidannya kepada Allah itu dia tidak pernah mensyirikkan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia tidak melakukan muhdatsatil umur, ya, hal-hal yang sifatnya baru dan diadakan, insya Allah amal-amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah orang tidak punya, orang miskin tapi kemudian sombong pula, ya, sudah miskin sombong, lalu apa yang disombongkan? Kalau orang kaya sombong masih wajar secara akal kita, betul Bapak Ibu? Ya, tapi tidak boleh sombong orang kaya. Yang hanya boleh sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesombongan itu miliknya Allah. Hanya Allah yang boleh sombong, kita tidak boleh sombong. Ya. Makanya di dalam Al-Alaq 1 sampai 5 itu akan lahir dia kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin sebelumnya dia pelajari sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Suruh kita ketahui
hanya taunya pokoknya saya yang penting nyebut la ilaha illallah terus sampai goyang kepala sini, goyang kepala sini, goyang ke sini, ya. Sampai ada ujung gitu. Ujung-ujungnya hu. Atau mungkin ada begini. Ini yang biasanya sering latah ini ibu. Tapi mohon maaf ibu di sini enggak. Insyaallah. Ya. Ketika ada barang yang jatuh, ya. Ada barang yang jatuh. La ilaha illallah. Ya. Enggak boleh itu mengatakan la ilaha. Ya. Syirik itu Bu bila mengatakan tidak ada Tuhan. Makanya kalau kalimat tauhid la ilaha illallah itu, ketauhidan itu harus diperkuat itu untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pondasinya. Ketika akidah kita lemah, maka sedikit digoyah itu akan pasti goyah, akan syirik. Ya. Sedikit diuji oleh Allah, sedikit dolimi oleh orang lain, dianiaya orang lain, itu sudah bisa hilang keimanannya. Kemudian setelah dia kuatnya, perlu dipahami bahwa iman itu kata Rasulullah, ya, itu memiliki cabang yang berapa? 70 cabang, tidak kurang daripada 70 kan. Wa a'lahu, ya, qauluhu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian wa adnahu imatatil adza anit thariq. Iman yang paling rendah derajatnya itu adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Jangan seperti yang ada di sinetron Bapak Ibu, ya. Di sinetron itu dibuat film yang singkat, biasanya di TV mana itu, ya, TV Indosiar, gitu ya. Jadi dia orang miskin dikasih modal membuat usaha, kemudian usahanya apa? Tambal ban, tempel ban motor atau Honda, ya, moto atau Honda, gitu ya. Nah kemudian untuk menyaingi pelanggannya yang satu, bengkel yang satu, maka di depan rumah yang sebelumnya 5 meter dihamburin apa? Paku. Oh, karena itu harapannya dia nanti bocor banyak ke dia, macam bocor ke dia. Seolah paku itu yang mendatangkan rezeki. Ya, kebohongan itu, kemaksiatan itu yang datangkan. Nah, ini yang iman yang paling rendah kata Rasulullah Muhammad SAW, imatatil adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalanan. Berarti kalau orang yang menyingkirkan duri, orang yang membuang sampah sembarangan, orang yang membuang puntung rokok sembarangan, mungkin di masjid enak aja merokok, rokoknya habis dibuang. Ya, memang rokok itu berselisih ikhtilaf dalam ulama, tapi lebih baik mudaratnya daripada manfaatnya. Betul Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah qadarullah, saya bukan orang perokok. Sejak kecil keluarga saya orang perokok semua. Ya. Tapi saya alhamdulillah sejak kecil tidak pernah merokok. Kemudian orang membuang seenaknya aja buang puntung rokok itu. Apalagi kalau musim kemarau, buang puntung rokok akhirnya menimbulkan kebakaran. Coba. Sementara cabang iman yang paling kecil, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri. Berarti kalau orang membuang sampah sembarangan tidak punya iman. Orang yang buang sampah sembarangan tidak punya iman. Saya lihat di jalan di Daduk itu, jalan Daduk Makurau, ya, itu apa? Supaya tulis ini. Nanti saya bacakan ayat-ayat, saya bacakan santet. Mudah-mudahan yang buang sampah di sini ya busung lapan dan sebagainya, macam-macam. Saking kesalnya orang yang punya tanah itu, karena dibuangin sampah
sampah kotoran dapur, sampah perut ikan dan sebagainya. Kita aja lewat itu, masya Allah, jemur ini. Itu di tengah kota Padang yang baru mendapatkan 2 penghargaan. Tapi sampahnya di sana sini bau. Kemudian apakah yang buang sampah itu orang tidak beriman? Itu dia, kembalikan kepada hadis tadi, ya, hadis Rasulullah. Imatatil ada anitori. Nah kemudian ini untuk memperkuat iman, maka kuatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada muahadah kita, persaksian kita, tauhid kita ketika dalam rahim ibu. Bapak ibu kita semuanya itu bersyahadat bukan ketika menikah. Di sini ada yang menghalang Bapak Ibu? Ada Pak Arif? Kalau Pak Arif yang bagian seksi dakwah di sini, ya, beliau mu'alaf. Beliau masuk Islam bersyahadat, ya, itu ketika mu'alaf. Tapi sebenarnya semua manusia yang akan lahir ke permukaan bumi ini, yang hidup akan dalam permukaan bumi ini, semua mengucapkan syahadat, mu'ahadah, komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bagaimana meningkatkan, menguatkan, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya iman dan punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan. Bagaimana cara menguatkannya? Kita lihat contohnya Rasulullah Muhammad SAW. Itibanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa? Rasulullah itu sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak kurang istighfar mi'atu marrah, 100 kali sehari semalam. Kemudian amalannya Rasulullah itu disampaikan dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi untuk menguatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan amalan-amalan nafilah. Kalau yang wajib itu semua orang bisa melaksanakan, tetapi amalan nafilah atau amalan ziyadah, tambahan yang disunahkan, yang dicontohkan, yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, di mana itu minimal, lihat, ya, rentetannya di manhaj nubuwah itu di surat Al-Muzammil. Untuk kekuatan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat Al-Muzammil. Minimal ada 7. Yang pertama, qumil laila illa qalila. Tegakkan sholat tahajud. Itu untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat 5 waktu, banyak orang yang bisa melaksanakan. Ini amalan nafilah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilah, kuatkan ini. Yang kedua, tartil Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Adik tadi bagus pidatonya, ya. Support, kami support. Kelas berapa nih? Kelas 7, ya. Jadi, tapi adik-adik nanti diperbaiki kualitas ngajinya, baca Qurannya. Karena baca Quran ini perintahnya Allah di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Tadi yang pendek dibaca panjang, itu sudah berubah arti, ya. Itu sudah berubah arti kalimat, ya. Jadi nanti diperbaiki. Karena kami juga punya santri, kami juga pernah jadi santri, ya. Anak saya juga santri, gitu. Jadi anak saya juga tampil. Anak saya dari Solo Al-Fanidah Boarding School, ya, di Gunung Talang. Jadi Bapak Ibu yang Allah. Yang kedua,
adalah amalan nafilah yang kedua, tartilul Quran. Yang ketiga, amalan dalam surah Al-Muzammil untuk memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tabattan ilaihi tabtila. Jadi kita melakukan di situ ada tazkiyatun nafs, ya. Kemudian kita memutuskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan ibadah dengan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu. Yang keempat, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghudwi wal asal. Mau baik masih masa terang ataupun masa gelap, ya. Pagi ataupun sore, kita banyak-banyak berzikir, istighfar kepada Allah. Rasulullah itu zikirnya yang diabadikan dalam Wazifatul Kubra Al-Maksurat, itu amal Rasulullah. Itu ada namanya zikir pagi, zikir petang, dan zikir Rasulullah malam. Itu kalau kita laksanakan kekuatan luar biasa. Zikir malamnya kalau kita laksanakan dengan surat As-Sajdah, Al-Mulk, kemudian Al-Baqarah, kemudian sampai akhir Al-Baqarah, kemudian ditambah lagi dengan sebelum tidur dibacakan ayat kursi. Posisi tangannya begini. Saya mendapatkan syahadah dari Allahu yarham Syekh Ali Jabir ketika beliau mengisi di Masjid Agung subuh, ya, Parung Tongkok, Kalimantan Timur, Kutai Barat. Gini, jadi kami syahadahkan kepada antum semua jamaah. Jadi ketika sebelum tidur disyahadatkan kepada kami semua yang gini posisinya. Baca ayat kursi, baca ayat kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Kemudian ditiupkan 3 kali. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan kemaluan. Insya Allah tidurnya tidak akan diganggu oleh syaitan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itu zikir yang paling sederhana, tapi kadang kita susah bagaimana mau memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah yang dijamin surga ya Allah, itu berkuat dan itu kita tidak memperkuat. Kemudian yang kelima adalah apa? Kita harus bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, tawakal. Jadi tawakal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikat utamamu baru kamu tawakal. Jangan tawakal, ya sudahlah. Ya. Anak saya mau lepas gitu aja, lepas gitu aja. Tidak diikat dengan ketawitan kepada Allah, dengan pendidikan agama yang benar. Anak kita dilepas ke perguruan tinggi, dilepas ke kota lain, dilepas ke daerah yang lain. Yakin dia akan terkuras dengan pergaulan bebas. Jangan tawakal buta, ya. Tetapi tawakal yang harus diikat dulu, ya. Dibuat perjanjian, dibuat komitmen, ya, untuk kemudian tetap dia dan selalu diingatkan. Ya. Kemudian yang keenam adalah sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Sabar. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu mendapatkan ganjaran yang tanpa bisa dihitung. Yang ketujuh, amalan nafilah, ya, dalam surah Al-Muzammil untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wahjurhum hajran jamila. Kita harus menjadi orang-orang yang hijrah. Baik kita adalah orang yang ansor ataupun orang muhajirin. Saya termasuk orang muhajirin. Saya pendatang. Bapak Ibu mungkin di sini orang ansor, tapi mungkin ada yang pendatang dari Medan, ya, Pak Edi dari Medan, sebagainya, ya. Tapi itu ketika ada kaum muhajirin dan ansor bertemu, maka contoh apa yang menjadi contoh yang dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menjadi kekuatan besar, akan memperkuat keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa?
jama'atul minal muslimin atau jamaah muslimin kaum muslimin. Ya. Jadi kita adalah bagian jamaah kaum muslimin. Tetapi sekarang kita lihat siapa pemimpin kita, siapa imam kita, siapa yang akan membawa kebaikan mereka. Tanpa kita berjamaah, sekuat apapun iman kita, sekuat apapun ketakwaan kita, tanpa kita berjamaah, tidak punya komando, tidak ada iman. Lihat hari ini, al-haqqu bila nidham yaghlibu batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Buktinya saat ini apa? Kecurangan demi kecurangan hasil kemarin. Bagaimanapun di demo seperti apa? Ya bayangkan, negara masyarakat Indonesia ini berapa ratus juta hanya dikendalikan satu keluarga. Kenapa? Karena kita tidak berjamaah. Kita tidak berjamaah. Ustaz ini menyerang yang satu, ustaz ini menyerang yang satu, organisasi ini menyerang yang satu, organisasi ini menyerang yang satu. Mana? Katanya kita berjamaah, tetapi kita kena ayat Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattan. Kita ini berjamaah tapi hati-hati kita bercerai-berai. Hasilnya kita lihat, itu bukti bahwa umat Islam kekuatannya diobrak-abrik. Maka mari kita perkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjadi kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipastikan kita akan menginginkan bahwa kita memiliki pemimpin yang bisa dijadikan qudwah, dijadikan teladan. Itu pasti. Itu pasti. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, pasti dia menerangkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Semoga